Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, dan segala yang kami lakukan, Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami hikmat, kekuatan, sehingga kami dapat melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 24-27. Tertulis demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya semua mujizat dapat terjadi semudah seperti menekan sebuah tombol, maka kita akan menjadi orang-orang yang manja, tidak punya iman dan hidup sembarangan. Mujizat tidak begitu saja terjadi, tapi ada sesuatu yang memicunya. Beberapa hal yang memicu terjadinya mujizat akan kita pelajari bersama dalam renungan kali ini. Dalam ayat yang baru saja kita baca dan dengar, terdapat kisah tentang seorang pemungut bea bait suci yang menanyakan kepada Petrus tentang apakah Tuhan Yesus membayar bea atau pajak bait suci sebesar 2 dirham atau tidak. 2 dirham atau setengah sikal pada waktu itu diperkirakan sekitar 3.000 sampai 6.000 rupiah pada saat ini. Angka ini tidak begitu besar nilainya, tapi untuk uang sebesar itu, pada saat itu Tuhan Yesus dan Petrus tidak punya, atau mereka tidak memegang uang sama sekali. Perhatikan di sini saudara bahwa sebenarnya adalah mudah untuk meminta atau meminjam kepada seseorang untuk membayar uang sejumlah itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan Petrus untuk meminjam uang ke siapapun. Ia juga tidak menyuruh Petrus mengambil uang dari kas yang dipegang oleh Yudas Iskariot. Tuhan Yesus juga tidak mengadakan mujizat yang spektakuler, memunculkan uang secara tiba-tiba, walaupun ia dapat melakukannya. Tapi ia menyuruh Petrus pergi memancing ikan, bukan untuk menjual ikan yang akan ditangkapnya nanti, tapi untuk mengambil uang 4 dirham dari dalam mulut ikan yang akan didapatnya itu. 2 hal yang kita dapatkan di sini tentang bagaimana kita mengalami mujizat adalah: yang pertama, percaya pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Petrus bisa saja berargumen dengan Tuhan, "Bagaimana bisa ada uang 4 dirham di dalam mulut ikan? Mana mungkin?" dan berbagai alasan logis lainnya. Tapi Petrus tidak bertanya demikian. Ia taat, tunduk dan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka Tuhan sanggup membuat firman-Nya itu menjadi suatu kenyataan. Sikap yang harusnya kita miliki adalah mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, saudara, bertindak sesuai dengan firman-Nya. Seringkali mujizat Tuhan terjadi melalui sarana yang dipakai Tuhan untuk mendorong ketekunan dan usaha kita manusia. Petrus harus pergi menangkap ikan. Ia harus melakukan sesuatu untuk mengalami mujizat itu. Biarlah hal ini saudara mengajar kita semua untuk rajin melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Karena ada upah dari Tuhan saat kita taat melakukan kehendak-Nya. Mujizat terjadi pada saat kita bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hanya ada 4 dirham di dalam mulut ikan itu. Mengapa Tuhan tidak membuat lebih banyak uang yang terdapat di dalam mulut ikan? Walaupun ia bisa melakukannya, namun di sini Tuhan mengajar kita untuk kita tidak bersikap tamak, tapi senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada, serta bersyukur kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber dan pemelihara kehidupan kita. Dialah yang menyediakan segala yang kita perlukan dan mencukupi semuanya. Jangan kita khawatir dengan apapun juga, karena bersama Tuhan kita tidak akan kekurangan. Percayalah saudara dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Maka hidup kita senantiasa ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa mujizat-Mu terjadi ketika kami percaya dan ketika kami bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada setiap janji firman-Mu, tidak mempertanyakan, tidak berargumen, dan tidak bersandar kepada pikiran kami sendiri, tapi tunduk dan percaya sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Dan tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami setia dan tekun melakukan apa yang menjadi bagian kami, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Jamah setiap dari kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan masalah, sembuhkan ya Tuhan. Berikan jalan keluar, nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Dan ajar kami semua untuk bertindak dalam iman, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berkemenangan. Ada solusi, jawaban di dalam Tuhan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.